Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan ya, masih diberi kenikmatan hidup, sehat. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, bisa kembali beraktivitas, ya, belajar meskipun dengan keterbatasan yang ada. Mudah-mudahan ini bukan menjadi suatu kendala bagi kita, tapi justru di sini suatu peluang untuk kita untuk lebih giat lagi, lebih semangat lagi, lebih banyak belajar lagi, terutama dengan belajar tentang media atau teknologi ya. Alhamdulillah juga kita sudah melewati 3 bulan pertama. Teman-teman sudah mendapatkan hasil belajar sementaranya kemarin. Itu pure murni adalah hasil dari tugas-tugas teman-teman dan latihan terakhir, latihan penilaian tengah semester ya. Jadi prinsipnya karena kita masih belajar jarak jauh seperti ini, penilaian yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, terutama pelajaran Bu Yuyun, BATK dan keterampilan dasar, itu adalah nilai-nilai tugas-tugas teman-teman. Jadi kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemandirian teman-teman mengerjakan tugas. Nanti masalah teman-teman paham atau belum paham, tidak apa-apa. Ibu belum menilai belum menilai secara utuh ya knowledge teman-teman, tingkat kepahaman teman-teman. Ya, yang penting saat ini teman-teman mau untuk mengerjakan tugas, melihat video pembelajaran, belajar mengerjakan soal-soal, meskipun hasilnya mungkin belum maksimal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman yang sudah selesai, sudah tuntas, alhamdulillah Ibu ucapkan selamat dan terima kasih atas tanggung jawabnya ya, atas tugas-tugasnya. Yang belum masih diberi kesempatan sampai sebelum PAS. Jadi mohon segera diselesaikan. Kuncinya jangan sampai menunda terlalu banyak ya. Karena 1 hari 2 pelajaran, kalau memang setiap hari ada tugas, kalau teman-teman berhari-hari menumpuk, itu akan menjadi berat. Nah, tentunya. Jadi memang harus diupayakan jangan sampai tertinggal. Boleh teman-teman di mana saja belajar, sambil apa saja, kapan saja waktunya. Yang penting teman-teman konsisten untuk mengerjakannya dalam 1 hari itu. Ya jangan ditunda-tunda. Ya, jangan sampai teman-teman mendahulukan kepentingan di luar pelajaran, apalagi yang tidak mendukung terhadap pelajaran. Ya. Baik, mungkin itu cukup ya. Lalu selanjutnya tadi di sesi pertama sudah keterampilan dasar ya. Bagaimana sudah bisa dipahami tentang video pembelajaran yang Ibu share untuk alat ukur? Sudah teman-teman? Halo? Ya teman-teman? Suaranya di unmute dulu. Ya, gimana Tiara, sudah bisa dipahami? Ya, oke, siap sudah ya. Ya, boleh. Good ya, kalau memang menjawab dengan chat juga boleh ya. Baik. Alhamdulillah kalau sudah ya, nanti di pertemuan selanjutnya akan Ibu jelaskan caranya. Kita akan Google Meet, Ibu jelaskan cara penggunaannya ya. Mister itu menggunakannya bagaimana, Vernier Caliper seperti bagaimana, cara menghitungnya. Nanti Ibu tunjukkan alatnya juga melalui Google Meet. Harusnya memang diagendakan Ibu schedule itu hari Rabu, tapi bukan kemungkinan, sudah dapat surat ya, insya Allah kita libur ya.
Nah, teman-teman silakan nikmati liburnya, jaga kesehatan. Nah, untuk pertemuan sekarang ya, kita beralih ke pelajaran BATK. Oke. Tadi keterampilan dasar di sesi 1, sekarang BATK. Kita akan mempelajari berapa hal ya sebentar Ibu ambil dulu ya slide-nya. Oke. Bisa terlihat slide-nya? Ya. Baik. Ya, kita pertemuan hari ini, kita buka dulu ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, kita belajar aircraft classification ya. Classification yaitu pengkelompokan aircraft. Ini ada di kompetensi dasar memahami prinsip dan perkembangan teori of flight. Next. Nah, sekarang Ibu tanya, apa beda aircraft sama airplane? Ada yang bisa share, bisa jawab? Beda aircraft sama airplane. Ada yang tahu? Ya. Oke. Di CASR 41, CASR itu adalah regulasi ya. Regulasi atau aturan yang mengatur tentang penerbangan sipil. Singkatannya dari Civil Aviation Safety Regulation ya. Nanti kita belajar khusus tentang CASR yang berhubungan dengan perawatan pesawat. Nah, di CASR 41 itu ada namanya aircraft. Sebentar, ada yang masuk lagi kah? Ya. Oke, ada namanya aircraft. Ya, itu adalah pesawat ya. Itu perangkat yang digunakan atau dimaksud untuk digunakan untuk penerbangan di udara. For flight in the air. Nah, bedanya sama airplane. Jadi aircraft itu adalah segala suatu perangkat yang bisa digunakan untuk penerbangan di udara. Jadi bisa itu pesawat, helikopter, balon udara sekalipun itu masuknya adalah aircraft. Ya. Nah, kalau airplane itu khusus untuk pesawat yang bersayap tetap. Jadi kalau aircraft itu lebih umum, jadi pesawat atau airplane itu adalah bagian dari aircraft. Oke. Nah, kalau aircraft itu banyak, tidak hanya pesawat. Helikopter itu juga masuknya aircraft. Nanti kita lihat klasifikasinya. Aircraft engine itu mesin pesawat, yaitu mesin yang digunakan atau dimaksud untuk menggerakkan pesawat terbang. Ini termasuk juga include ya, termasuk turbo supercharged, perlengkapan, appurtenances, perlengkapan dan aksesorisnya ya, yang diperlukan untuk fungsinya tetap tapi tidak termasuk dengan propellers, tidak termasuk dengan baling-baling. Ini adalah aircraft engine. Kalau airframe apa? Airframe itu terdiri dari fuselage. Fuselage itu badan pesawat, boom, nacelles, cowling, fairing, airfoil surface. Jadi ada penutup mesin, fairing, permukaan aerofoil. Permukaan aerofoil itu yang ada di pesawat, yang di sayap ya, yang bentuknya melengkung. Ini termasuk rotor. Rotor itu adalah yang bergerak ya. Tetapi tidak termasuk tidak termasuk propellers, baling-baling. Nah, dan airfoil yang berputar dari mesin. Nah, dan roda pendaratan, landing gear. Roda pendaratan pesawat udara. Serta aksesoris dan kontrolnya. Oke. Itu adalah definisinya. Selanjutnya
Kita lihat klasifikasinya ya. Nah, ini aircraft itu ada yang lebih ringan daripada udara dan ada yang lebih berat daripada udara. Lighter than air, ini yang lebih ringan seperti balon, airship. Contoh balon itu ada kit balon, free balon. Untuk yang lebih berat ada airplane. Nah, airplane itu tadi yang pesawat bersayap tetap, ada jet lift, ada ornithop, ada kite, ada rotary. Nah, ini juga macam-macam ya. Airplane itu ada amphibian, glider, land plane, seaplane, ada flying boat, float boat, ya, boot ya, flying boot, float boot, jet lift juga ada roket, STOL, STOL, VTOL, autogyro, helikopter, convertible plane dan compound plane. Nah, seperti apa bentuknya? Nanti kita lihat di sini ya. Kita izinkan dulu, ada yang masuk. Oke. Nah, ini contoh dari free balloon. Jadi ini termasuk dalam aircraft ya, yang lebih ringan daripada udara. Ini cat balonnya. Nah, kalau yang ini balon ini adalah sejenis pesawat terbang ya, pesawat yang terbang di angkasa dengan cara mengambang. Jadi orang terbang dengan balon kebanyakan untuk happy ya, untuk bersenang-senang, buat rekreasi biasanya ya. Nah, balon ini berbeda dengan pesawat udara. Nah, airship adalah pesawat terapung yang memiliki mesin dan dapat mengubah arah pergerakan. Balon ini tidak memiliki mesin, ya, dan dia tidak memiliki cara untuk mengubah arah gerakannya kecuali naik dan turun. Dia bergerak mengikuti angin. Oke, ini untuk balon, free balon. Sekarang kita lihat kite balon. Balon layang-layang, ya, dikenal balon layang-layang adalah balon tertambat yang dioptimalkan secara aerodinamis untuk kondisi berangin dengan membuatnya stabil secara arah dan dengan meminimalkan hambatan aerodinamis terhadap angin atau gaya hambat. Ini biasanya terdiri dari amplop yang disederhanakan dengan fitur penstabil. Nah, ini bisa maju ya, bisa maju mundur. Kalau tadi free balloon itu naik turun. Nah, airship balon udara sejenis ini adalah asteroid atau pesawat yang lebih ringan dari udara yang dapat bergerak di udara dengan kekuatannya sendiri. Aerostat ini mendapat daya angkat dari gas pengangkat yang kurang padat daripada udara di sekitarnya. Ini ada tambahan ini ya, ada gasnya. Oke, ini roket. Kalau roket sudah masuk ke itu ya, ke pesawat jenis yang lebih berat dari udara. Ya, oke. Pesawat bertenaga roket ini menggunakan mesin roket ya untuk penggeraknya. Terkadang selain mesin jet, pesawat roket juga mencapai kecepatan yang jauh lebih tinggi dari pesawat jet ya, yang berukuran sama. Tapi biasanya untuk operasi bertenaga yang paling lama beberapa menit, diikuti dengan penerbangan meluncur. Dia tidak terhalang oleh kebutuhan oksigen dan atmosfer. Ini cocok untuk penerbangan dengan ketinggian yang maksimal, sangat tinggi. Juga mampu memberikan akselerasi yang lebih tinggi dan lepas landas yang lebih pendek. Ya, tidak membutuhkan runway ya, landasan. Karena dia bergeraknya secara vertikal. Oke. Nah, apa itu STOL dan VTOL? Ya. STOL itu ada short take off landing. Kalau VTOL vertical take off landing. Jadi pesawat udara yang dapat lepas atau mendarat. Ya, landing itu mendarat, take off itu lepas ya, atau naik secara vertikal atau di landasan pacu pendek. Pesawat ini mendarat vertikal bagian dari
pesawat yang tidak memerlukan landasan pacu atau runway, ya, sama sekali. Umumnya pesawat ini harus bisa melayang, ya, melayang. Helikopter tidak termasuk dalam klasifikasi ini, ya. Helikopter kan juga tidak memerlukan runway kan, dia hanya helipad, ya. Tapi dia tidak termasuk klasifikasi dari ini. Nanti beda lagi kelompoknya. Karena klasifikasi ini hanya digunakan untuk pesawat terbang. Pesawat yang mencapai daya angkat gaya dalam penerbangan maju dengan merencanakan udara sehingga mencapai kecepatan efisiensi bahan bakar yang biasanya lebih besar dari kemampuan helikopter. Oke, ini untuk yang membutuhkan take off dan landing yang pendek, ya, atau vertikal. Jadi tidak perlu runway yang panjang. Oke, next. Nah, ini ada namanya ornithopter. Ini dari bahasa Yunani, yaitu yang diambil dari bahasa Yunani artinya burung, yaitu ornithos, dan pteron itu sayap. Jadi dia adalah pesawat terbang yang mengepakkan sayapnya. Nah, desainer ini berusaha meniru sayap burung jenis kelelawar, ya, dan serangga yang terbang mengepakkan sayapnya. Meskipun mesin mungkin berbeda bentuknya karena biasanya dibuat dengan skala yang sama dengan makhluk yang terbang. Nah, ornithopter ini berawak juga, ya. Ada yang mengendalikan. Dan beberapa berhasil. Mesin-mesin ini terdiri dari 2 tipe umum, yaitu yang memiliki mesin dan ada juga yang oleh autopilot, ya, autopilot. Jadi tanpa kendali dari awak pesawat. Nah, kayak ini amphibian, pesawat amfibi, ya, itu pesawat udara yang dapat lepas landas di air ataupun di darat, ya. Jadi bisa di darat, bisa di perairan. Pesawat amfibi ini sayapnya tetap. Nah, dia kapal terbang dan pesawat apung. Jadi 2 combine, ya, pesawat terbang dan pesawat apung. Dilengkapi dengan roda yang dapat ditarik dengan menggunakan bobot kerumitan yang ekstra, ya, ditambah dengan jarak yang berkurang dan penghematan bahan bakar dibanding dengan pesawat yang dirancang hanya untuk darat saja atau untuk air saja. Beberapa amfibi dilengkapi dengan lunas yang diperkuat untuk fungsi sebagai ski, ya. Mungkin mereka mendarat di atas salju atau es dengan roda di atas. Jadi ini bentuknya, ya. Ini amphibian. Nah, ini glider. Glider ini pesawat luncur, ya. Glider itu adalah pesawat lebih berat dari udara yang biasa digunakan untuk penerbangan tanpa mesin. Mereka dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu glider murni dan kapal layar. Ya, ini tipis, ya, tipis. Nah, ini flying boat. Nah, ini flying boat ini pesawat jenis kayak amfibi juga, ya, bisa mendarat di air. Dia bersayap tetap dengan lambung, memungkinkan mendarat di atas air yang biasanya tidak memiliki jenis roda pendaratan untuk memungkinkan pengoperasian di darat. Kalau amfibi tadi ada roda karena bisa dilakukan di darat. Namanya juga amfibi katak, ya, bisa hidup di darat dan di air. Kalau ini khusus untuk air, flying boat. Tapi terbangnya itu di air, ya. Dia mengapung. Dia berbeda dari pesawat apung karena menggunakan badan pesawat yang dirancang khusus dapat mengapung, memberikan daya apung pada pesawat. Nah, perahu terbang dapat distabilkan dengan pelampung di bawah sayap. Jadi bawah sayap ada pelampung, atau dengan proyeksi seperti sayap, ya, dan dari badan pesawat. Nah, kapal terbang ini adalah beberapa pesawat terbesar di paruh pertama abad ke-20. Ukurannya hanya terlampaui oleh pembom yang dikembangkan selama Perang Dunia Kedua. Nah, keuntungan mereka terletak pada penggunaan air di landasan pacu, ya, di landasan pacu. Oke.
Next ada floatboat. Nah, ini pesawat jenis amfibi juga yang lebih ramping ya. Lebih pelampung ramping yang dipasang di bawah badan pesawat untuk memberikan daya apung. Sebaliknya kapal terbang menggunakan badan pesawatnya untuk daya apung. Kedua jenis pesawat amfibi mungkin juga memiliki perlengkapan mendarat yang cocok untuk dijadikan kendaraan tersebut pada pesawat amfibi. Nah, penggunaan di Inggris ini pesawat apung, pesawat amfibi ini dikenal dengan istilah pesawat amfibi. Ya. Jadi pesawat-pesawat ini kalau di Inggris dikenal dengan pesawat amfibi. Ini merujuk pada pesawat apung dan kapal terbang. Nah, ini land plane, ini pesawat darat. Ya. Nah, nanti next kita juga belajar tadi macam-macam ya bentuk sayap ya. Sayap ada yang di atas, ada yang di tengah badan, ada yang nanti di pertemuan selanjutnya kita pelajari itu jenis-jenis dan bentuk-bentuk sayap, tipe-tipe sayap pesawat. Nah, ini ada autogyro ya, atau dikenal dengan gyroplane atau gyrocopter. Ini jenis helikopter yang menggunakan rotor tak bertenaga dalam auto rotasi bebas untuk mengembangkan gaya angkat. Nah, dorongan ke depan disediakan secara independen oleh baling-baling yang digerakkan oleh mesin. Nah, meskipun tampilannya mirip dengan helikopter, ya, rotor autogyronya harus memiliki udara yang mengalir melintas, ya. Harus ada udara yang mengalir melintas cakram rotor untuk menghasilkan putaran. Dan udara mengalir ke atas melalui cakram rotor daripada ke bawah. Oke. Ya, helikopter. Kalau helikopter ini jenis pesawat rotor. Rotor itu artinya berputar ya. Nah, berputar atau sayap putar. Jadi baling-baling ini dinamakan sayap ya. Sayap putar. Kalau pesawat airplane itu adalah sayap tetap. Nah, rotor yang daya angkat dan dorongnya disuplai oleh rotor yang berputar secara horizontal. Ini memungkinkan helikopter lepas landas dan mendarat secara vertikal. Oke, melayang dan terbang maju mundur dan lateral. Nah, atribut ini memungkinkan helikopter digunakan di area padat atau terisolasi di mana pesawat sayap tetap dan berbagai bentuk pesawat VTOL tidak dapat berfungsi. Oke ya. Jadi beda ya. Kalau pesawat VTOL tadi memang dia bisa juga angkat, tapi dia tetap harus butuh landasan, cuman short ya, pendek. Dan ini VTOL vertikal. Oke, lanjut next. Nah, terakhir ya, ini terakhir compound plane. Ini pesawat majemuk. Jadi majemuk dalam arti dia gabungan dari sayap tetap dan sayap putar. Seperti itu. Nah, ya. Oke. Nah, ini sedikit penjelasan dari Ibu ya mengenai tadi klasifikasi dari aircraft ya. Jadi ingat, aircraft itu tidak terbatas hanya pesawat bersayap tetap, tetapi dia lebih luas lagi cakupannya. Dia adalah suatu mesin yang intinya bisa terbang saja ke udara. Itu adalah aircraft ya. Jadi bisa lebih ringan dari udara, bisa lebih berat. Kalau lebih ringan contohnya tadi ya seperti balon udara. Yang lebih berat tadi macam-macam, ada yang namanya helikopter, ada airplane. Ya, airplane sendiri itu sayap tetap seperti itu. Kalau helikopter sayap putar. Nah, nanti kalau di penerbangan, sekolah penerbangan, teman-teman nanti ingin melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi di diploma politeknik atau D3 ya, itu yang teman-teman pelajari yaitu antara dua itu, yaitu airplane dan helikopter. Karena nanti license yang dibutuhkan itu ada namanya, kalau untuk
AP ya, airframe power plant itu ada A1, A2, A3, A4. Nah, nanti kita pelajari. Jadi ada yang airframe-nya, ada power plant-nya. Airframe-nya itu pesawat dan helikopter. Untuk power plant-nya tenaganya ada piston dan gas turbin. Ada gas turbin. Jadi dia pasangan seperti itu. Helikopter dengan tenaga piston atau helikopter dengan tenaga turbin, gas turbin engine, pesawat tenaga piston atau pesawat bertenaga gas turbin engine. Seperti itu. Itu untuk di AP-nya, airframe power plant-nya. Untuk di EA-nya nanti teman-teman ada apa? Instrumen, ada aircraft elektrikalnya, ada elektroniknya. Nah, nanti kita belajar juga di kelas 10 ini di pelajaran BATK dan keterampilan dasar ya. Itu ada perbedaan elektrikal dan elektronik. Nah, nanti kita ada belajar juga sedikit mengenal itu. Baik, dari sini mungkin sudah cukup jelas ya, teman-teman. Coba Ibu review ya, yang bisa jawab silahkan dijawab dengan chat atau dengan bersuara boleh. Jadi penjelasan pengertian aircraft itu ada di mana? Di CASR 4 berapa? Ada yang tahu? Penjelasan tentang aircraft tadi itu ada di CASR part berapa? Ya, Nafla part 1. Oke, good. Ya. Tepat ya. Nafla sudah jawab, itu ada di part 1. Good. Sekarang jadi apa itu pengertiannya aircraft? Yang bisa jelaskan? Boleh, silakan dengan bahasa sendiri. Dengan kesimpulan teman-teman ya, bukan yang berdasarkan CSR 41. Oh, itu kan dengan English ya. Ini kesimpulan dari teman-teman saja. Apa itu aircraft kalau begitu? Tadi. Ya, silakan. Kita lihat apa itu aircraft. Ya, iya. Apa? Ada yang sudah jawab? Ya, Tiara. Ya, Fatir, silakan. Kumpulan dari jenis-jenis. Good. Tadi ada ialah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer. Rizwan. Oke, good. Tapi tadi ada yang tanpa butuh atmosfer ya. Tadi ada yang butuh bukan tanpa atmosfer sebenarnya. Cuman dia tidak terbatas dari atmosfer gitu. Atmosfer yang keberapa gitu. Tadi apa? Jenis apa? Yang bisa menembus sangat tinggi. Pesawat apa namanya? Roket, Rizwan. Oke, good. Ya, roket tadi ya. Dia lebih maksimal lagi ya, terbangnya lebih tinggi. Itu kalau pesawat biasa kan kemarin kita sudah belajar ya di pelajaran tentang atmosfer itu ya paling berada di lapisan pertama ya. Lapisan pertama hingga perbatasan ke lapisan kedua gitu. Ingat lapisan pertama atmosfer apa? Namanya? Ayo kita review lagi. Lapisan pertama. Apa namanya? Ada yang bisa jawab?
Tadi Tiara sambil menunggu troposfer. Ya, troposfer benar ya? Troposfer apa stratosfer? Troposfer ya. Ya, nanti dibaca-baca lagi ya catatannya. Tadi Tiara juga kasih jawaban ya. Aircraft itu adalah istilah umum yang mencakup semua macam mesin terbang. Ya, kita lihat lagi tadi penjelasannya. Aircraft apa? Ya, means a device that is used or intended to be used for flight in the air. Jadi perangkat ya, device, perangkat yang digunakan, yang dimaksud untuk digunakan untuk penerbangan di udara. Jadi segala perangkat yang digunakan untuk penerbangan di udara. Oke, itu good. Baik, nanti video materi ini akan Ibu share, ya, akan Ibu share. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi, nanti Ibu share juga, karena mungkin tidak semua bisa bergabung di sini ya. Jadi biar teman-teman yang lain yang tidak bergabung juga bisa mendengar dan melihat materi ini di Google Classroom. Ya, nanti Ibu share linknya. Dan teman-teman juga bisa belajar lagi dengan materi ini. Ya, baik, mungkin untuk materi hari ini kita cukupkan ya. Dilanjutkan nanti teman-teman buat resumenya seperti biasa. Itu fungsinya untuk biar teman-teman kita kan sudah belajar human factor ya, bahwa tingkat komunikasi, tingkat mengingat ya. Cuman belum Ibu jelaskan secara rinci ya. Kalau kita itu tingkat mengingat itu lebih besar ketika kita melihat dengan panca indera, tambah dengan mendengar, terus kita menulis ya kan, kita baca lagi, itu lebih cepat meresap ya. Mudah-mudahan itu bisa membantu untuk teman-teman lebih memahami. Ya, kalau memang belum paham juga teman-teman bisa searching ya, banyak sumber yang bisa teman-teman baca, tapi harus hati-hati pilih sumber yang tepat. Nah, mungkin itu teman-teman harus lebih keponya lebih dipertingkat lagi untuk hal-hal yang baik, untuk pelajaran, hal-hal kebaikan, untuk menambah wawasan teman-teman. Baik, kita tutup ya, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu mohon maaf. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih perhatiannya. Kita ketemu lagi di next time ya, di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.